Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi fi'lis shaumi fi syahri Ramadan. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar azata ni'amillahi wa ifdolih. Bapak Ibu guru serta karyawan SMK Muda Semarang yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf, izinkan saya menyampaikan materi kultum pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas puasa kita. Jadi ada suatu hadis bunyinya begini, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsyu. Jadi banyak orang itu berpuasa, akan tetapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa, melainkan cuma mendapatkan atsu dan ju', yaitu haus dan juga lapar. Jadi puasa, tapi kok cuma haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala. Nah, kalau kita telisik di dalam ilmu fikih, bahwa beberapa perkara yang membatalkan puasa ternyata ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama itu dinamakan muhbitot, ma tubtilu thawabas shaum la nafsahu. Jadi yang pertama muhbitot itu perkara yang membatalkan pahalanya puasa, bukan puasanya. Jadi ada beberapa perkara itu yang kalau kita lakukan itu pahala kita berpuasa itu menjadi berkurang. Bahkan itu nggak ada. Makanya sesuai dengan sabda Nabi tadi, banyak orang berpuasa tapi nggak mendapatkan apa-apa, cuma lapar dan haus. Nah, yang pertama itu ghibah. Nah, ghibah ini salah satu perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Dikatakan bahwa definisi dari ghibah itu zikrul akhokal muslim bima yakrohu wa in kunta shodiqon. Jadi menyebutkan atau membicarakan orang lain dengan perkara yang tidak disukai orang tersebut. Wa in kunta shodiqon loh ini. Bahkan kalau perkara itu benar pun itu tidak boleh. Kalau perkara itu bisa membuat hati orang lain itu sakit, itu ghibah. Misalnya Bapak Ibu yang ngerumpi itu ya, istilahnya ngerumpi. Terus yang kedua itu namimah. Namimah itu adu-adu. Adu-adu itu memfitnah. Naklul kalam min kosti iqa'il fitnah. Jadi membicarakan orang lain dengan tujuan untuk memfitnah agar terjadi perpecah belahan. Terus yang ketiga kadzib. Kadzib itu goroh atau berbohong, berbicara tidak sesuai fakta. Yang keempat itu nadru ilama yahrumu au yahilu bisyahwatin. Jadi melihat perkara yang bisa menggugah syahwat kita. Jadi kalau tidur juga nggak apa-apa. Tidur dengan niat untuk meninggalkan maksiatan itu juga ibadah. Dalam hadis Nabi juga dikatakan, kamin amalin yatasawwaru bi amali dunya summa yasiru bi husni niyati min amali akhirat. Jadi banyak amal yang kelihatannya itu amal dunia, tapi dengan bagusnya niat, amal itu menjadi amal akhirat. Contohnya, misalkan kita semua di sini bekerja. Kalau kerja kan kelihatannya cuma cari uang, tapi kalau niat kita benar mencari nafkah itu kan sebuah ibadah. Misalkan lagi kita semua di masjid, kalau kita cuma duduk ya kita cuma istirahat saja. Tapi kalau kita punya niat iktikaf, selain kita istirahat juga kita mendapat pahala iktikaf. Jadi semua perbuatan itu tergantung niatnya. Begitu pula sebaliknya, kalau banyak kelihatan amal-amal baik tapi dengan buruknya niat, itu menjadi amal yang tidak bagus. Jadi yang pertama tadi yang membatalkan pahala puasa. Terus yang kedua membatalkan puasanya juga dan pahalanya juga batal otomatis. Misalkan lagi pulang dari sekolah, ada warteg kok stangnya menggok, makan, nah itu membatalkan puasa. Terus ibu-ibu haid itu juga batal puasa. Terus mohon maaf ini kalau jima ya, jima itu larangannya sangat keras ketika berpuasa. Selain harus mengkodok, dia juga harus dihukum dan juga mendapatkan yang namanya kafaroh. Jadi harus memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau sampai batal harus mengulangi lagi. Terus kalau tidak mampu, yang ketiga memberikan makanan kepada fakir miskin sebanyak 1 mud atau 7 ons. Nah, mungkin marilah kita semua, nggak cuma Bapak Ibu semua, saya sendiri juga berusaha untuk menghindari hal-hal yang kiranya bisa melemahkan puasa kita. Marilah kita tingkatkan kualitas puasa kita dengan menjauhi
segala larangan atau perkara yang tidak dianjurkan ketika kita sedang berpuasa. Yang terakhir, undur makola wala tandur mangkola. Ambillah apa yang saya bicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Kalau bagi saya seperti itu, karena saya juga bukan siapa-siapa, banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.